Semakin pesat, Wirat. Jurus 8 tangan dewa dari Guru Kangsa Dewa bisa kamu lakukan dengan sangat sempurna. Dalam suasana makan bersama yang tenang, Lokahita memecah keheningan dengan mengungkapkan bahwa Sudawirat telah menguasai berbagai ilmu hebat dari para pendekar Linue, para pelatih sakti mandraguna yang selama ini membimbingnya. Mendengar hal itu, Sudawirat pun dengan bangga menceritakan kehebatannya, seolah merasa telah melampaui para gurunya sendiri. Namun, kebanggaan itu tampak begitu berlebihan, hingga menyiratkan kesombongan yang tak tersembunyi dari pandangan Lokahita. Menyadari hal itu, Lokahita pun memberi nasihat, bahwa sehebat apapun ilmu yang dikuasai, hati tetap harus dijaga, karena ilmu tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Terlebih lagi, Sudawirat kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menyempurnakan ilmu dewa yang luar biasa, dan jika hati tidak terjaga, bisa-bisa ia terjerumus ke jalan yang kelam. Aku kurang setuju dengan apa yang kalian lakukan. Menciptakan manusia dikjaya tanpa tanding bisa membuat dia menjadi sumber malapetaka. Bumi akan kehilangan keseimbangan, dan yang muncul kekuatan tunggal yang justru bertindak sewenang-wenang. Selama ini, kita selalu dipojokkan sebagai pendekar aliran hitam. Kita dijauhi orang-orang terhormat. Kita dituduh sebagai biang. Sementara itu, di padepokan Gunung Kencana, Ki Gangsa Dewa datang menemui seorang tokoh tua yang sangat disegani, Ki Paron Wajah. Ia datang membawa maksud besar, mengajak Ki Paron Wajah bekerja sama untuk menurunkan ilmu kanuragan kepada Sudawirat, sang pemuda berbakat yang diyakini dapat menjadi pendekar tak tertandingi. Tak hanya itu, rencana besar ini juga melibatkan Durgandini dan para pendekar tua Linue, demi satu tujuan mulia, atau dendam tersembunyi, mengalahkan musuh lama mereka, Prabu Angling Dharma. Namun, jawaban Ki Paron Wajah sungguh mengejutkan, ia menolak tegas ajakan tersebut. Baginya, memberikan semua ilmu kepada satu orang bisa menjadi bumerang, senjata makan tuan. Ia tak ingin melihat padepokannya hancur oleh ambisi yang dibungkus dendam masa lalu. Sekarang ini, Sudawirat sudah hampir mencapai tahap akhir penyempurnaan ilmu kami. Nah, kalau kamu ingin menyumbangkan ilmu, silakan datang ke Rawa Bangkai. Aku kurang setuju dengan rencana kalian. Terus terang, aku kurang suka dengan Durgandini. Jangan-jangan kamu adalah musuh pertama untuk menguji kehebatan murid kami. Kamu mengancam saya, Kangsa. Aku memperingatkan kamu supaya lebih mempersiapkan diri menghadapi dia, juga muridmu dan anak mantumu. Di sisi lain, Sudawirat sedang dalam masa pelatihan intensif bersama para pendekar tua Linue. Ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyerap berbagai ajian, termasuk yang tertinggi, ajian rengkah gunung, ilmu pemecah bumi yang hanya bisa dikuasai oleh pendekar pilihan. Saat malam menjelang, mereka duduk di bawah remang cahaya obor, membicarakan masa lalu kelam Sudawirat, tentang ibunya yang dibunuh oleh Suliwa,
serta bagaimana Prabu Angling Dharma mempermalukannya di hadapan para murid. Percikan dendam itulah yang membakar semangat Sudawirat, membuatnya terus melahap semua ilmu yang diajarkan kepadanya, demi satu tujuan, membalas dendam dan membantu para pendekar tua menguasai dunia persilatan tanah Jawa. Kamu sudah siap mencoba ilmu yang selama ini kamu serap, Cah Bagus? Lebih dari siap, Nyai. Saya ingin sekali menjajal pendekar sakti yang telah membunuh Biung Nila Saroya. Itu dia sasaran utamanya, Suliwa. Benar, bagus. Tapi tak ada salahnya kalau kamu coba dulu kepada Raja Malwapati. Dia dan patihnya mempunyai ilmu yang sangat sakti. Biungmu hampir mati di tangan mereka kalau tidak kuselamatkan. Bertarunglah secara jantan, Angling Dharma. Ilmu dan ajian yang telah kami berikan. Ini kesempatan kamu untuk menunjukkan diri kamu sebagai pendekar Linuwi, Wirat. Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patihnya itu. Saya akan gunakan ajian rengka gunung kalau terdesak, Nyai. Wah, bagus. Wah. Tapi, kalau kamu mampu membunuh Angling Dharma dan Batik Madrim, maka namamu akan cepat melesat di dunia persilatan. Sesudah itu, Nyai? Wah, itu dulu. Biarkan negeri Malwapati berkabung 40 hari 40 malam. Setelah itu, kamu harus menunggu kedatangan Suliwa, pendekar muda yang telah membunuh Biung. Kamu tidak kangen kepada Empu Lingsir, Wirat? Setelah itu, Sudawirat dan Lokahita melanjutkan perjalanan. Dalam langkah mereka yang menyusuri jalan setapak, perbincangan mengarah pada keinginan Lokahita untuk mengunjungi sang empu yang pernah menjadi guru mereka. Sudawirat menyetujui dengan ringan hati. Dalam perjalanan, mereka mengenang ajaran sang empu, membicarakan hikmah hidup dan nilai yang dulu ditanamkan. Tak lama, mereka tiba di tempat yang mereka tuju, sebuah tempat sederhana namun syarat makna. Mungkin Empu menginginkan kamu memiliki keteguhan jiwa lebih dulu, baru diajarkan ilmu kanuragan yang sempurna. Kata Bopo Kalawadana, seorang pendekar yang jiwanya masih goyah bisa berbahaya. Dia akan selalu merasa terombang-ambing oleh keadaan. Karena selalu dikendalikan oleh perasaan, bukan pikiran. Bukankah yang terpenting bagi seorang pendekar seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya?
Mungkin pendapatmu juga ada benarnya. Bagaimana, Wirat? Apanya, Bi? Kita mampir ke rumah Mpu Lingsir? Tentu. Bagaimana mungkin saya menolak permintaan orang yang paling saya cintai? Kamu, ayo. Mira, kamu tahu kenapa saya suka menanam pohon kelapa? Di tempat Sang Empu, mereka disambut dengan nasihat bijak yang dimulai dari perumpamaan pohon kelapa. Sang Empu menjelaskan tentang kebaikan dan kejahatan dalam hidup manusia. Namun, perkataan itu justru menyulut amarah Sudawirat. Merasa dirinya direndahkan, ia menjadi emosi, brutal, dan tidak terkendali. Tanpa berpikir panjang, Sudawirat menantang sang guru. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan kekuatan barunya, ia mengeluarkan ajian rengkah gunung. Dalam sekejap, guru yang pernah membesarkannya itu tumbang, dikalahkan oleh muridnya sendiri. Peristiwa itu disaksikan oleh seorang pendekar tua yang pernah melatihnya, dan menyisakan luka yang dalam. Kamu tahu, tanaman apa yang tidak punya manfaat bagi manusia? Pohon duri. Tidak berbuah, seluruh batang serta rantingnya penuh duri, yang sering mencelakai manusia maupun binatang. Saya tahu, guru sedang mencontohkan kebaikan dan kejahatan. Tapi, baik dan jahat hanya masalah dari mana kita memandang. Pendapat itu merupakan pembenaran dari kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun, kebenaran dan kejahatan punya ukuran nilai yang umum. Misalnya, seseorang mengambil barang orang lain. Secara umum, itu sebuah kejahatan. Bisa saja seseorang mencari pembenaran bahwa dia mencuri karena butuh makan. Dia tidak akan mencuri kalau dia tidak miskin. Itu yang akan kamu utarakan, bukan? Kita beda pendapat, guru. Bagi saya, kalau hati saya mengatakan baik, itulah kebaikan. Dan kalau hati saya mengatakan jahat, itulah kejahatan. Orang boleh mengatakan Prabu Malwapati itu orang baik. Tapi bagi orang yang biungnya pernah dilukai dan diusir dari perguruannya sendiri, maka dia jahat. Itu pendapatmu. Dan sepenuhnya, itu hakmu. Bagaimanapun, kebenaran sejati bukan milik sepasang mata dan segumpal hati. Dia milik berlaksa pasang mata dan berlaksa hati nurani. Siapa yang berani menentang pendapatku? Dia adalah musuhku. Dan aku tidak akan membiarkan musuhku berlenggang merecoki jalan kebenaranku. Wirat, kamu marah padaku? Pada gurumu? Kamu bukan guruku lagi, Mpu Lingsir. Wirat, kamu Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Aku muak mendengar mulut orang tua itu. Semuci-suci. Wirat. Sabar, Wirat. Ya! Wirat!
gurumu, Wirat. Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Biarkan Lokahita. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar itu kepada anak ini. Maafkan gurumu, Wirat. Aku telah kelepasan menahan pukulan. Kamu, Wirat. Tega kamu membunuh gurumu dengan ilmu terkutuk itu. Dia mencoba menghalangi cita-cita kita, Bibi. Jangan libatkan aku. Kematian Sang Empu membuat Lokahita murka. Ia tak menyangka bahwa Sudawirat bisa tega menghabisi guru yang telah membimbing mereka. Dengan perasaan kecewa, Lokahita melarikan diri ke hutan untuk meredakan gejolak hatinya. Namun, Sudawirat yang masih diliputi amarah malah menyusul dan menyerang sahabatnya itu. Ajian rengkah gunung kembali dikeluarkan, membuat Lokahita terbentur keras ke pohon hingga kepalanya berdarah. Saat melihat tubuh sahabatnya tergolek lemah, penyesalan pun datang menghantam hati Sudawirat. Ia meminta maaf dengan tulus. Meskipun masih ada luka dalam hati, Lokahita memilih memaafkannya. Mereka kemudian kembali bersama, menguburkan jenazah Sang Empu dengan penuh duka dan penghormatan. Bibi! Pergi kamu. Aku tidak mau kenal kamu lagi. Aku terpaksa melakukannya. Dia hampir membunuhku. Tidak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu hanya pura-pura terluka. Kemudian secara pengecut, kamu serang orang yang mau menolongmu dengan ajian kejam itu. Tidak, Bi. Kita pisah, Wirat. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Tidak, Bi. Aku tidak bisa hidup tanpa Bibi. Jangan tinggalkan aku, Bi. Bibi!
Bibi tidak mau lagi denganmu. Pedang ini akan leherku. Dan aku akan tetap bahagia mati di depan orang yang sangat kucintai. Wirat, jangan kamu. Turunkan pedangmu. Wirat. Ayo katakan, Bibi tetap mencintaiku. Atau... Iya. Bibi tetap mencintaimu, Wirat. Ayo, turunkan pedangmu. Ayo, lepaskan. Bibi... Maafkan kami, Guru. Maafkan saya. Saya tidak mampu melerai pertarungan itu. Sehingga Wirat lepas kendali. Bi, ayo kita pergi, Bi. Bagaimana? Murid kita berhasil membunuh Empu Lingsir dengan ajian rengka gunung, Nyai. Tubuh Empu itu hancur. Empu Lingsir itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Pendekar tua itu Berkumpul di tempat rahasia. Mereka yang selama ini menyaksikan perjalanan Sudawirat tahu bahwa kini waktunya telah tiba. Sudawirat, sang murid pilihan, kini menjadi alat sempurna untuk mewujudkan ambisi mereka, mengalahkan Angling Dharma. Dewi Durgandini mengenang masa lalu, saat ia pernah melawan Angling Dharma dengan ajian rengkah gunung saat melakukan Triwikrama. Kini, ia percaya, Sudawirat adalah titisan kekuatan itu, senjata terakhir mereka untuk membalaskan dendam lama yang belum usai. orang ninggalake. Lanjarane. Nah, Iya, iya benar. Kemana orang jompo itu sekarang? hah, dia saya usir. Diusir? Ya? Sebab kalau dia tetap ada di sini, Sudawira tidak akan mau jadi murid kita. Dia sangat membenci Sudamani. Sebab dulu ibunya telah menanamkan dendam yang sangat kepada lelaki jompo yang telah hingga melahirkan Sudawira. Sekarang harus ada yang memantau bagaimana Sudawirat memporak-porandakan Malapati. Ya, aku sendiri akan ke sana. Aku ingin melihat bagaimana wajah si Angling Dharma dalam keputusasaannya. Karena tidak mampu melawan kehebatan muridku Sudawira. Iya. Dia akan lebih menderita lagi dari yang pernah kulakukan.
Bi, apa kita harus menunggu 40 hari lagi? Untuk sebuah penyesalan, 40 hari tidak ada artinya. Saya ingin menjumpai guru dalam mimpi untuk minta maaf